Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin Chen melangkah keluar dan datang ke menara tulang ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Metode spasial semacam ini sangat ajaib, bahkan jika Qin Chen telah memperoleh mutiara batas kota dan memiliki asal-usul ruang, dia tidak dapat mendeteksi lokasi sebenarnya dari menara tulang ini. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa di sungai tulang ini, di bawah Deat Canyon, Qin Chen masih memiliki perasaan berada di benua Tianwu. Padahal dia telah meninggalkan daratan Tianwu dan datang ke ruang dan waktu yang misterius. Junior Qin Chen telah bertemu senior. Ucap Qin Chen kagum, dan bahkan memberi hormat pada pintu di menara tulang. Suara agung itu menjawab, kursi ini tidak ada di pintu, tapi di samping gerbang ini. Qin Chen buru-buru melihat ke atas, tapi tidak ada apa-apa. Apakah kamu memiliki masalah dengan matamu? Ucap suara itu berkata tidak puas. Qin Chen berusaha melihat ke tempat asal suara itu. Suara itu sebenarnya berasal dari patung batu hitam kecil di samping pintu gerbang menara. Karena patung batu hitam itu hanya seukuran telapak tangan, yang membuat Qin Chen tidak menyadarinya. Salam senior, ucap Qin Chen memberi hormat pada patung batu hitam itu. Bagaimanapun, dia masih harus mempelajari beberapa informasi dari pihak lain. Oke, kamu cukup sopan, aku hanya ingin melihat, siapa pemuda yang disukai sosok saat itu, jawab patung batu hitam ini sedang bersenandung. Qin Chen terdiam. Yang aneh adalah patung batu hitam ini tidak memiliki wajah, dan setelah melihatnya, Qin Chen tidak dapat mengingat bentuk pihak lain di benaknya. Qin Chen berkata, senior, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tubuhku tidak ada di sini? Ucap Qin Chen bertanya-tanya. Sekarang, aku pun tak tahu di mana jasadmu. Karena sosok itu belum memberitahumu, ada beberapa hal yang tidak bisa aku bicarakan terlalu banyak. Apa kau tahu tempat apa ini? Ucap patung batu hitam. Senior, tolong sebutkan sesuatu. Tempat ini disebut Styx. Styx adalah sungai paling aneh di alam semesta. Styx berasal dari dunia bawah, atau Anda bisa menyebutnya dunia arwah, dunia bawah. Qin Chen terkejut mendengar itu. Dunia bawah di benua Tianwu hanyalah sebuah legenda. Dikabarkan bahwa setelah kematian makhluk di daratan, mereka akan memasuki dunia bawah dan bereinkarnasi. Mungkinkah di balik menara tulang ini adalah dunia bawah? Tanya Qin Chen. Ya. Setelah menara tulang ini adalah dunia bawah. Adapun mengapa Styx muncul di benua Anda, itu karena rahasia orang dahulu yang tidak dapat saya ceritakan kepada Anda. Anda hanya perlu tahu bahwa menara tulang ini adalah pintu gerbang ke bagian dunia bawah. Ketika Anda jatuh ke Deat Canyon sebelumnya, tubuh Anda sudah mati, tetapi jiwa Anda terbungkus awan cahaya putih. Jiwamu sangat murni. Ini adalah jiwa paling murni yang pernah dilihat kursi ini. Ketika saya melihat jiwa Anda, kursi ini secara alami akan bahagia. Bagaimanapun, jiwa seperti itu sangat enak untuk dilahap. Ucap senior itu. Qin Chen berkata, senior, apakah tujuanmu duduk di sini adalah untuk melahap jiwa? Ahem, melahap jiwa hanyalah hobi kecil dari kursi ini. Tujuan dari kursi ini adalah untuk mencegah orang-orang dari dunia bawah keluar dari lorong. Tentu saja, itu juga untuk mencegah orang-orang dari dunia atas memasuki dunia bawah secara pribadi. Ucapnya, dia melanjutkan, berbicara tentang jiwa Anda yang sangat murni, kursi ini telah siap untuk mencicipinya. Pada saat itu, tiba-tiba cahaya guntur muncul dan akan mengambil tubuhmu. Kursi ini secara alami tidak setuju. Dan ada sedikit konflik di antara kami. Tentu saja, kursi ini adalah pembicara yang sangat baik. Kami berdiskusi, dan pihak lain telah bekerja sangat keras untuk menabrak penghalang dan membawamu pergi.
Ini memang tidak mudah. Karena itu, kursi ini berbaik hati dan membiarkan pihak lain mengambil tubuh Anda. Jadi, Anda tidak akan menemukan jasad Anda di sini. Dan aku pikir tubuh Anda mungkin sudah tidak ada lagi, karena pada saat itu, di bawah cahaya putih, tubuh dan jasad Anda bergabung menjadi satu, membentuk keadaan yang aneh. Saat itu, saya seolah melihat sebuah buku kuno. Tapi kemudian, jiwa dan tubuhmu diambil oleh pihak lain. Mendengar itu, Qin Chen melongo. Dia selalu berpikir bahwa dia dilahirkan kembali di tubuh ini karena buku kuno, tetapi sekarang, dia tahu bahwa ternyata sosok Guntur telah membawanya pergi. Berarti sejak 300 tahun yang lalu, sosok Guntur telah tahu identitasnya. Qin Chen menggelengkan kepalanya karena bingung. Berita yang dia tahu sekarang adalah bahwa sosok Guntur kemungkinan besar adalah ayahnya, yaitu suami dari ibu fisiknya saat ini, Qin Yueqi. Dengan kata lain, sosok Kaisar Po Chen yang dia tangkap sebenarnya adalah anak dari sosok Guntur itu. Tetapi jika ini masalahnya, pihak lain sangat kuat. Mengapa dia membiarkan putranya mati di Deat Canyon dan kemudian membiarkan dirinya dilahirkan kembali? Apakah untuk melatihnya? Tapi ini bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Karena pada akhirnya, jiwa asli Po Chen Wuhuang telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh fisiknya saat ini. Artinya, Qin Chen saat ini telah menjadi pemilik tubuh fisik yang sebenarnya. Fikir Qin Chen sendiri masih bingung. Atau apa mungkin memang benar diri di kehidupan sebelumnya yaitu Kaisar Po Chen adalah putra sosok Guntur itu. Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi cemerlang. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang yatim piatu. Dia tidak tahu pengalaman hidupnya atau siapa orang tuanya. Dia hanya mengandalkan usahanya sendiri untuk menjadi master garis keturunan paling menonjol, penyuling alat, alkemis, dan penyihir formasi di benua Tianwu. Tidak ada yang aneh dengan semua ini, satu-satunya hal yang aneh adalah urat nadi Qin Chen. Qin Chen di kehidupan sebelumnya sudah menjadi master garis keturunan teratas di daratan. Namun, pembuluh darahnya sendiri sangat aneh, dan tidak mungkin diperbaiki. Oleh karena itu, Qin Chen mandek di basis kultivasi Kaisar Wu. Untuk mengubah takdirnya, Qin Chen bahkan memasuki tanah terlarang sendirian. Tapi bukannya jatuh, Qin Chen malah memasuki alam rahasia yang unik. Binatang suci dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlarang tidak menyakitinya. Sebagai gantinya, ia memperoleh buku kuno misterius dan rahasia Kaisar Dewa Bintang 9. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Chen hanya berpikir bahwa dia beruntung, tetapi sekarang ketika dia berpikir kembali, semua ini terlalu aneh. Mungkinkah takdirku telah diatur oleh seseorang? Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Bahkan jika pihak lain adalah kerabat terdekatnya, dia akan sangat kesal jika takdirnya diatur orang lain. Tidak ada orang yang ingin dikendalikan oleh orang lain. Bahkan seorang anak tidak akan pernah suka orang tuanya mengendalikan dirinya sendiri. Siapa yang tahu patung batu hitam itu tiba-tiba berkata, tidak ada yang bisa mengatur nasibmu, bahkan sosok Guntur itu. Qin Chen segera menoleh dan melihatnya dengan ragu. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, aku juga sangat penasaran setelah kamu dibawa pergi oleh orang itu. Saya menghitung nasib Anda secara khusus, tetapi saya terkejut menemukan bahwa saya tidak dapat menghitung nasib Anda sama sekali. Kursi ini telah menjaga tempat ini selama ratusan juta tahun dan belum pernah melihat yang seperti ini. Ucap patung batu hitam itu bergumam. Jadi sebenarnya, aku pun benar-benar ingin bertanya, siapa kamu dan mengapa orang itu membawamu pergi, tapi sekarang sepertinya kamu bahkan tidak lebih tahu dariku. Ucap patung itu menambahkan, Qin Chen ingat apa yang dikatakan sosok Lei Ying sebelumnya, dan hanya setelah dia menjadi seorang yang mulia, dia akan memahami kebenaran masalah ini, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Paling tidak, jika dia menjadi yang mulia, dia akan dapat memasuki sungai waktu, dan bahkan memasuki sungai takdir sesuai dengan aturan takdir yang telah dia kuasai.
untuk memeriksa masa lalu dan menghitung nasibnya sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.